wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dosen Dr. Ahmad Kamaluddin yang kami hormati, Ustadz wal Ustazah yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi pada mata kuliah Ulumul Quran dengan judul makalah yaitu pengertian ilmu munasabah, macam-macam ilmu munasabah dalam Al-Quran, relevansinya dengan studi Al-Quran, dan diskursus ulama seputar ilmu munasabah. Baik, pada kesempatan kali ini munasabah itu saya pertegas yang pertama, munasabah itu berbeda dengan muhasabah ya. Saya pertama nyari-nyari di jurnal munasabah yang dapatnya muhasabah. Ternyata muhasabah ini banyaknya malam tahun baru, banyak orang muhasabah ternyata. Agak beda ya munasabah. Munasabah artinya cocok atau match, fit and proper test gitu kira-kira. Tapi fit and proper test ini bukan urusan konstitusi, tapi urusan ayat suci, kira-kira begitu. Secara bahasa, munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu munasabatan. Nah, dari fi'ilnya sendiri kita sudah bisa melihat bahwa munasabah ini fi'il dengan bina musyarakah atau sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh dua orang, artinya saling menolong, saling belajar atau saling berbicara gitu. Munasabah secara bahasa artinya juga bisa qarib atau dekat, sama dengan muqarabatu, yaitu yang berarti mendekatkan, dan juga musyakalah atau menyesuaikan. Sementara kata al-qaribu menurut Zarkasi sama artinya dengan al-qaribu al-muttasilu, dekat dan bersambung. Sebagai contoh, dua orang bersaudara dan anak paman, kedua-duanya saling berdekatan dalam artian ada ikatan pertalian dan hubungan. Karenanya al-nasibu berarti juga ar-ratib atau rabitoh dalam istilah-istilah terkenal dalam hal nasab yang biasa kita dengar, yang berarti ikatan pertalian atau hubungan. Kemudian kaitannya dengan munasabah, menurut As-Suyuti, kedekatan itu kembali kepada hubungan ayat dengan ayat sampai kepada makna korelatif atau korelasi sebuah ayat terhadap ayat lainnya, baik secara khusus maupun umum, abstrak, konkret, maupun hubungan seperti muhasabah ilat atau ilat ma'lul, serta juga muhasabah itu bisa mengakomodir tentang perbandingan dan perlawanan. Itu secara bahasa. Kemudian secara terminologis atau istilah dikatakan oleh Man Al-Qattan adalah segi-segi hubungan antara satu kalimat dalam ayat, antara satu ayat dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara satu surat dengan surat yang lain. Selanjutnya, secara terminologis menurut ulama yang berbeda, Syekh Walid Ad-Din Al-Malawi, seperti dikutip oleh Said Hawa, bahkan di antara i'jazul Quran atau i'jaz Al-Quran adalah uslub, atau kalau dalam bahasa lain kita bilang itu idiom, dan tata bahasanya yang sangat tinggi. Sekiranya yang perlu diteliti dari masing-masing ayat tersebut pertama kali ialah ayat-ayat yang menyempurnakan, contohnya seperti ayat yang tidak sempurna pada suatu surat atau pada suatu juz, bukan tidak sempurna tapi tidak lengkap keterangan khususnya tidak lengkap. Ini akan mendapatkan keterangannya pada ayat yang lain atau surah yang lainnya. Sekiranya yang perlu diteliti dari masing-masing ayat tersebut pertama kali ialah menyempurnakan sebelumnya, atau ayat yang berdiri sendiri, mustaqillan,
ayat yang bersendiri ini sepertinya kita tidak perlu merujuk ayat lain untuk mengerti keterangan-keterangan lainnya. Seperti beberapa hukum atau ayat-ayat yang menerangkan sebuah sejarah yang hanya satu kali. Sejarahnya satu kali. Selanjutnya, macam-macam ilmu munasabah. Yang pertama ialah hubungan antara ayat dengan ayat. Hubungan antara ayat dengan ayat. Ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya. Hubungan antara ayat dengan ayat dapat menjadi tuntas manakala dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya yang berfungsi baik sebagai penekanan atau takkidan liman qablahu, itu istilah apa namanya dalam kitabnya. Lanjutan dan penjelasan ataf wal bayan, atau ayat itu memiliki sambungan dengan ataf wal bayan pada penjelasan ayat selanjutnya. Bisa juga ayat itu bermunasabah atas dasar istisna itu, atau pengkhususan dan am, atau menengahi dan mengakhiri pembicaraan, iktiradan wa tadyilan, menurut Jalaluddin Suyuti. Munasabah ayat ada kalanya samar. Munasabah itu ada kalanya samar dan seakan-akan berdiri sendiri. Munasabah yang seperti ini perlu diketahui dengan adanya huruf atof. Huruf atof biasanya, apalagi kalau dia penjelasannya panjang, bisa atofnya sampai ke ayat berikutnya. Nah, ini harus diperhatikan dalam rangka menarik munasabah sebuah ayat. Kemudian hubungan antara surat dengan surat. Yang jenis yang kedua itu hubungan antara sebuah surat dengan surat lainnya. Muhasabah antara surat dengan surat lainnya berfungsi memperinci apa yang dijelaskan secara global pada surat sebelumnya. Misalnya ungkapan alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah diperinci maknanya pada surah Al-Baqarah tentang tentang banyak hal yang harus disyukuri oleh umat manusia. Kemudian munasabah penutup suatu surat dengan pembuka surat antara awal surat Al-Baqarah dengan akhir surah Al-Fatihah misalnya. Adanya manusia yang memohon hidayah, jalan lurus, yaitu ihdinas shiratal mustaqim ayatnya. Kemudian permohonan itu diperinci dalam surah Al-Baqarah pada ayat 1 dan 2. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian munasabah antara awal dan akhir uraian surat. Yang ketiga adalah penutup surat dengan awal surat berikutnya. Pada surah Al-Mu'minun tadi diskusi kita nanti. Kemudian relevansi munasabah dengan studi Al-Quran. Munasabah membantu dalam interpretasi atau tafsir dan takwil dengan ayat dengan baik dan cermat. Di antara para mufassir menafsirkan atau ayat dan surah dengan menampilkan asbabun nuzul ayat atau surat, sebagaimana mereka bertanya manakah yang harus didahulukan, aspek asbabun nuzulnya atau munasabahnya. Jadi dalam hal ini beberapa ulama berkesimpulan bahwa
asbabun nuzul dengan munasabah itu derajatnya hampir sama, karena suatu ayat kadang tidak terartikan dengan jelas sebelum mengetahui ayat lainnya. Makanya di sini munasabah diperlukan. Kemudian asbabun nuzul juga demikian. Asbabun nuzul, walaupun tidak seluruh ayat itu punya asbabun nuzul secara premis, tapi asbabun nuzul menjadi suatu hal yang penting untuk memaknai suatu ayat. Karena asbabun nuzul adalah sesuatu yang melatar belakangi ayat tersebut turun. Karena Al-Quran itu sendiri tidak disusun secara urutan turunnya, maka asbabun nuzul menjadi suatu aspek yang penting dalam menafsirkan. Begitu juga munasabah. Kemudian paparan yang berikutnya, bagaimana pendapat ulama tentang asbabun nuzul ini. Di sini Said bin Jum'ah membagi pendapat ulama itu menjadi 3 bagian. Sama halnya dengan banyak hal lainnya dalam persoalan fikih maupun teologi atau ilmu kalam. Ulama terbagi 3. Ada yang kami ungkapkan sebagai golongan kanan, ada yang golongan kiri, ada juga yang mutawasid dalam hal munasabah. Ada yang tidak perlu bermunasabah secara konstan atau secara membabi buta bermunasabahnya terhadap ayat lain, sehingga bagian ulama ini terhindar dari yang namanya yang biasa kita kenal dengan istilah cocokologi gitu. Biasanya beberapa orang suka cocokologi ayat dengan peristiwa atau tidak mengandung rahasia dan hikmah. Kami merasa karena memang studi ilmu munasabah ini sangat terbatas dan tidak punya mengakses banyak teori yang bisa digunakan untuk mengakses munasabah. Salah satu yang paling mungkin kita gunakan untuk mengaksesnya adalah kaidah usul fikih. Setelah tafsir baru akan Nabi wafat. Mungkin supaya waktu diskusi kita lebih banyak, ini mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin mengkoreksi, menambahkan perihal-perihal muhasabah, atau mungkin ada yang ingin bertanya, akan kami tanggapi. Baik, ada yang ingin menanggapi mungkin perihal muhasabah, atau ada yang sudah membaca makalah tentang contoh-contoh ayat yang sudah kami sampaikan di makalah itu tentang munasabah. Yogi, Mas Tunggul. Ya, membacanya sih sudah, dan membaca sumber-sumber yang lain pun juga sudah. Tapi saya masih mengalami sebuah kebingungan. Kebingungannya begini, bagaimana sih gitu ketika betulnya sebuah munasabah itu, kan soalnya nggak semua itu berkaitan. Nah, kira-kira bagaimana caranya itu gitu loh. Sebelumnya di sini Mas Unggul punya nggak ini contoh kasusnya dulu?
Eh, apa ya? Sebenarnya banyak sih ya. Kan itu kan kepastian yang awal premisnya. Oke. Yang kedua itu premisnya juga sebenarnya manusia rugi itu juga pasti sebenarnya kan gitu ya. Sama pasti itu. Cuma ada pengecualian di situ kan gitu ya. Nah, misalkan saya menafsiri hal seperti itu bagaimana supaya saya itu dalam tanda kutip ya nggak terkesan cocokmologi gitu loh. Enggak, gini Mas Unggul, munasabah ini dia perannya itu ayat dengan ayat, bukan ayat dengan tafsir. Peran munasabah ini ayat dengan ayat, bukan ayat dengan tafsir. Jadi Mas Unggul tadi maksudnya itu, saya tahu maksudnya. Bagaimana saya bisa nggak saya menafsirkan ini secara tafsir bebas saya ini bisa nggak gitu, cocok nggak gitu sama ayat, gitu kan maksudnya kan? Bebas kan? Nah, ini tafsir bebas beda dia. Tapi kan karena munasabah ini kan ayat dengan ayat yang ayat dengan ayat yang memiliki perbedaan atau yang memiliki persamaan, bisa ditinjau dari kata-katanya atau kalimat sama yang dipaparkan tadi atau uslub. Kalau wal asri itu semua orang merugi kecuali gitu kan, kecuali siapa yang merugi siapa, kita lihat dari wal asri itu, wal asri demi masa. Kita lihat makna yang lebih mendalam, ternyata wal asri itu asaro itu artinya ternyata memeras, dia memeras. Yaksiruna itu mereka memeras anggur. Yaksiruna memeras anggur. Jadi di sini sebenarnya yang merugi itu orang yang tidak memaksimalkan waktu. Kira-kira Sebentar saya cari dulu ya. nah, bisa. Saya boleh menanggapi, Mas Rahmat? Silahkan Ustadz. Karena tadi menyinggung tentang masalah makalah ya. Alhamdulillah tadi saya sudah membaca makalahnya, luar biasa. Bagi saya sangat banyak pengetahuan yang dapat diambil. Akan tetapi mungkin ini sedikit mungkin kesalahan penulisan sebenarnya mungkin ya. Di makalah itu ada macam-macam ilmu munasabah dalam Al-Quran. Pada poin setelahnya itu saya kira itu adalah rincian dari macam-macam ilmu munasabah, tapi poinnya ataupun tandanya itu adalah dengan C, yang seolah-olah ini bukan rincian dari macam-macam ilmu munasabah. Artinya nanti saya takut ada salah persepsi atau persepsi dari yang membaca tentang makalah ini tentang hubungan macam-macam ilmu munasabah dalam Al-Quran. Kemudian rinciannya adalah yang pertama pengertian tentang hubungan ayat dengan ayat, kemudian munasabah antara surah dengan surah yang lainnya. Nah, ini hanya masalah tentang ini aja sih, tentang tentang rinciannya yang dengan poin-poin ini yang mungkin perlu dilihat. Itu menurut saya sih, mungkin apakah ada alasan lain yang pemakalah tentang pembuatan tanda seperti ini. Poinnya Bang. Saya maksud hierarki penulisan. Bukan. Ya. Ini di halaman nggak ada halaman pula ini. Macam-macam. Ini poin B itu kan macam-macam ilmu. Benar. Seharusnya saya tulis, saya ini sub ya. Sub itu harusnya, menurut saya. Ya, itu ya hierarkinya. Takutnya nanti ada persepsi dalam memahami makalah. Saya pikir itu aja sih untuk tambahan dari saya. Sedikit tentang tadi yang disampaikan oleh pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ketua ya. Saya sedikit mungkin pendapat saya memang agak kecil batasnya ataupun perbedaannya antara munasabah ini kalau dilihat dengan cocokologi gitu ya, ataupun seolah-olah mencocok-cocokkan satu ayat dengan yang lain atau satu surat dengan surat yang lain. Nah, kalau menurut saya yang menjadi perbedaan itu adalah ini keluar dari siapa gitu.
apakah keluar dari orang yang punya kapasitas ilmu yang di dalamnya itu mereka menguasai tentang ilmu tafsir dan lain sebagainya, itu bisa dipercaya. Tapi kalau memang keluarnya itu misalnya dari Amir Ma'ruf, itu nggak bisa dipercaya, misalnya gitu kan, karena saya nggak ada kapasitas tentang itu. Saya kira kayak gitu, dan memang ini menjadi perdebatan banyak orang juga, kayak saya memperhatikan di beberapa di kanal YouTube ya, tentang munasabah ini orang-orang cenderung menempatkannya sebagai cocokologi atau dicocok-cocokkan gitu. Padahal sebenarnya fungsi Al-Quran itu kan yufassiru ba'dahu ba'dahu gitu. Kurang lebih seperti itu gimana? Memberikan penjelasan ayat yang lain dengan ayat yang lainnya gitu. Ada kalanya seperti itu. Jadi tafsir ayat bil ayat atau munasabah itu mungkin di dalamnya dijelaskan satu ayat dengan ayat yang lain. Mungkin itu tambahan aja. Baik, terima kasih Ustadz Amir Ma'ruf. Ya, itu fenomena sekarang ya, fenomena sosial media kita yang toksik saat ini. Fenomena sosial media yang toksik. Kita terbiasa dengan video pendek, potongan video yang terkesan romansanya bagus didengar, tapi nggak bagus untuk dikonsumsi. Mungkin Ustadz lain ada ingin menambahkan atau berdiskusi seputar ilmu munasabah, atau pernah mendapatkan contoh-contoh yang mungkin ingin dibuktikan di forum ini? Ini boleh saya tanya lagi nggak? Pertanyaannya kan, siapa maksudnya akhirnya itu kan ya? Nah memang kalau kita pakai asumsi orang umum, karena orang muslim, ya emang dia udah di jahanam gitu. Tapi pertanyaannya kalau dihitung dengan ayat sebelumnya, ya kan? Jadi imannya itu di situ sebenarnya ada orang mukmin yang bunuh muslim di ghairi haq gitu ya, tanpa tak ada itu yang pasti gitu. Apakah itu bisa disebut munasabah yang dimaksud di sini itu? Munasabah. Gimana ya, Mas Unggul ya? Itu menjelaskan nggak dia? Yang satu. Coba dicek itu sama yang mu'minah muta'ammidan. Iya, mu'minah muta'ammidan fajza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi ya. Wa la'anahu. Itu misal kita lagi blank, akibat kosong, pertanyaannya mannya siapa itu kan gitu, terlepas dari tafsir ya. Maka soalnya kalau kita melihat tafsir, otomatis kan tadi kan di premis awal bilang ini nggak ada hubungannya dengan tafsir ya, gitu ya. Makanya kan kita harus mencari mannya siapa tuh, ya kan. Maka kita sambungkan dengan ayat setelahnya atau sebelumnya. Oke, sebelumnya ya. Kalau dalam ayat itu sebelumnya, di ayat sebelumnya dia gini, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a gitu. Jadi mungkin fa'il yang pada ayat yang kita bahas tadi itu mungkin orang mukmin. Tapi kan itu munasabahnya di mana? Saya tadi membaca itu ayat-ayat tentang hukum itu jarang saya temukan. Yang banyak itu tentang munasabah itu ayatnya lebih cenderung kepada sejarah dan kehidupan sosial. Saya beri contoh ini, munasabah ayat dengan potongan ayat akhirnya gitu. Ayat ini ditutup dengan potongan ayat ini. Contohnya was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Ayatnya ditutup dengan wallahu azizun hakim. Karena Allah itu bijaksana dan maha adil gitu kan. Lanjut ayat selanjutnya, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Ini tentang orang yang bertobat. Ayat ini potongannya ditutup dengan innallaha ghafurur rahim. Allah pengampun. Nah, di sini terkorelasi dia antara statement sebelumnya dengan penutup ayat ini. Nah, lanjut ayat yang selanjutnya lagi, alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardi yu'adzibu man yasha. Allah memiliki kuasa langit dan bumi dan mengajar siapa yang dia kehendaki. Ayat ini ditutup wallahu ala kulli syai'in qadir.
Allah kuasa dengan pasti Allah kuasa dengan itu. Kemudian penutup surah, akhir surah dengan awal surah itu ada di surah Hud dan surah Yusuf. Di akhir surah Hud itu ayatnya begini, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami ceritakan kepadamu kisah-kisah Rasul. Dan setelah itu adalah surah Yusuf. Surah Yusuf ada riwayat yang mengatakan ini menjadi asbabun nuzul surah Yusuf. Walau Asy'uti bilang bahwa surah Yusuf itu diturunkan atas dasar keinginan sahabat yang mendengarkan kisah. Kemudian surah Al-Qasas. Ini korelasi ayat dengan ayat berikutnya. Al-Qasas menceritakan secara rinci tentang perjalanan dakwah Nabi Musa. Lalu di situ diklasifikasikan yang ingkar dan yang mengikuti beliau gitu. Pada menjelang akhir surahnya Allah menjelaskan bahwa hidayah itu innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, sebagai konklusi dari cerita itu. Begitulah ya kira-kira. Ada juga tentang korelasi mengenai sebuah ayat yang diturunkan Allah yang saya baca tadi, Wallahu allazi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan, gitu kan? Mizan, mizan di sini artinya setara ya. Setara. Itu saya baca tadi Pak Fures dia mengambil contohnya itu pada surah Yusuf. Pada saat Zaliha itu wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Ini counter statementnya dari Nabi Yusuf 3 juga dia, karena upaya istri Al-Aziz itu juga 3. Yang pertama upayanya warawadathu allati huwa fi baitiha, dia menggoda, ya kan? Wa ghallaqatil abwaab, 2. Wa qalat hayta lak, 3. Dia menggoda, nutup pintu dan mengajak hayta lak, kemarilah gitu. Nabi Yusuf counter statementnya juga 3. Qala ma'adallah. Yang pertama dia berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Al-Aziz telah memuliakan saya. Berlindung kepada Allah. Al-Aziz telah memuliakan saya. Innahu la yuflihul zalimun. Dan yang ketiga, orang yang zalim tidak akan menang. Jadi artinya saya akan celaka kalau menzalimin Al-Aziz gitu. Baik, Rahmat. Jadi kalau menurut statement argumentasi yang tadi dikeluarkan oleh Ustaz Rahmat, saya awal betul itu dan saya mengerti. Di situ ayat-ayat yang dikeluarkan tadi itu kan ada sebuah keseimbangan ya dalam timbangannya itu ya. Ya, misalnya. Pertanyaannya selanjutnya kan begini, ketika balik ke misalkan pertanyaan yang saya utarakan tadi, apakah memang munasabah itu harus dengan ayat-ayat yang punya sebuah keseimbangan yang sama, atau boleh dengan keseimbangan yang berbeda gitu? Oh, tentu. Boleh. Itu kan tadi salah satu contoh tadi. Salah satu. Ya, benar. Salah satu bagian dari jenisnya. Bisa juga seperti yang Mas Unggul bilang tadi. Apa contohnya, Pak? Ada nggak Mas Unggul contohnya? Yang tadi itu kan kalau tarik lagi kan ini pakainya Pak usul ya, pakai alat usul. Kalau pakai alat usul berarti itu menariknya itu ke yang mukmin tadi, yang membunuh tanpa hak itu tadi dia kan. Ya. Tapi itu secara ayat, secara timbangan kan beda dengan contoh yang Mas Taufik tadi utarakan seperti di Al-Maidah dan seterusnya itu tadi ya. Kan seperti itu. Nah, berarti boleh ya di situ ya. Nggak harus dengan sebuah takaran yang harus timbang dulu baru bisa kita munasabah gitu kan ya. Ya bukan itu bukan dipertanyakan dia memang beda ruang dia, beda ruang, memang sama-sama munasabah, cuman ruangnya beda. Gimana Pak Sunggun? Oke, sekarang ini dulu, coba kita study naskah dulu ini dari yang ditampilkan ini, coba hubungan antara ayat dengan ayat, yang mudah suatu ayat bil ayat. Hubungan antara ayat dengan ayat dapat menjadi tuntas manakala dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya yang berfungsi baik sebagai penekanan takkid
lanjutan atau penjelasan atau pengecualian dan pembatasan, apalagi ini, atau menengahi dan mengakhiri pembicaraan dan seterusnya. Ketika kita mau mencoba untuk melihat teks ini, ini kita yang ada yang ditampilkan ini kaitan antara ayat dengan ayat berikutnya dari aspek linguistik, semantik, atau dari tafsir. Kita memahami teks ini. Linguistik dan semantik. Linguistik dan semantik, ya, sepakat dengan itu. Ya. Oleh karenanya kita itu melihat itu makna yang zohir. Kalau demikian, makna yang zohir artinya yang makna yang tidak terdapat kata-kata yang mustarok, ya, yang multi makna atau multi tafsir. Satu, ya. Kemudian yang hubungan antara surat dengan surat, munasabah antara satu surat dengan surat lainnya berfungsi merinci atau merinci apa yang dijelaskan secara global pada surat sebelumnya. Misalnya ungkapan Alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah dirinci oleh surat Al-Baqarah. Artinya di sini surat ungkapan Alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah diperinci atau dirinci oleh surah Al-Baqarah. Itu kan jauh, ya. Karena kan setelah Alhamdulillah kalau surah Al-Fatihah kan, ya, dan seterusnya itu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini munasabahnya surat Al-Fatihah kemudian dirinci atau dijelaskan dengan dengan surat Al-Baqarah. Nah, kalau di dalam konteks ini, menurut hemat saya itu yang dilihat adalah esensinya. Munasabah itu bukan aspek linguistiknya, tapi esensinya, ya, muatannya. Sama ketika surat Al-Anfal, ya, Al-Anfal dengan surat sesudahnya At-Taubah, ya, yang tanpa basmalah. Itu kenapa tidak ada basmalah di situ? Oh, karena itu masih ada keterkaitannya, ya. Karena itu surat sebelum dan sesudahnya itu mempunyai keterkaitan. Nah, ini kan bisa dikategorikan munasabah surah dengan surah. Karena surat itu kan tidak 1-2 ayat, ya. Nah, jadi kita telusurilah ini, ya, sampai tuntas ini dulu. Kemudian yang kedua, munasabah penutup surah, ya, dengan awal surah, seperti surah Al-Baqarah dengan akhir surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah dengan akhir surat Al-Fatihah. Coba ditayangkan lagi. Ini keluar atau keluar sendiri apa ini? Nah, oke. Awal surat Al-Baqarah dengan akhir surat Al-Fatihah. Awal munasabahnya. Berarti udah lil muttaqin. Kemudian ayat yang menerangkan iman. Kemudian innal ladzina kafaru
Orang yang tiga itu, yang mendapat nikmat, kemudian yang dimurkai, lalu yang sesat. Ini kan awal surat. Antara awal surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah itu kan alif lam mim. Sepakat nggak? Coba saudara Rahmat baca deh yang poin 2 ini, poin 2. Yang antara surat dengan surat. Awal surat Al-Baqarah dengan akhir surah Al-Fatihah. Bentar, pelan-pelan coba. Munasabah penuh Dengan pembuka surat. Adanya manusia yang memohon hidayah di dalam ya. dunia. Sampai situ aja. Awal surat Al-Baqarah dengan akhir surat Al-Fatihah. Nah itu tadi yang seperti kan itu ya. Huruf awal surat Al-Baqarah itu kan alif lam mim. Itu huruf muqatta'ah. Bagaimana itu korelasinya dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dan seterusnya itu. Penjelasan yang saya dapat itu begini, Ustaz. Dia menerangkan awal sebuah cerita atau cerita apa yang ada di awal di pembuka surah itu. Maksudnya dia hizib pembuka cerita itu pembahasannya apa. Nah, kalau objeknya tadi pindah ke huruful muqatta'ahnya, sepertinya surah-surah yang diawali dengan huruful muqatta'ah berarti tidak ada yang bisa dimunasabahkan dengan surah sebelumnya gitu. Justru itu yang saya mau mengarahnya itu ke sana ya. Apakah seluruh awal surat dengan akhir surat atau akhir surat dengan awal surat itu mempunyai korelasi, mempunyai munasabah? Tidak semua, Ustaz. Tidak semua. Oke, kalau tidak semua ya. Ini dia ambil contoh, ini salah satunya itu adalah surat Al-Fatihah dengan akhir surat dengan awal surat Al-Baqarah. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Rahmat tadi bahwa kalau demikian nanti seluruh surat yang awalnya muqatta'ah itu tidak bisa dikatakan itu memiliki munasabah. Tadi kan kalau nggak salah dengar saya itu kan Ustaz Rahmat mengatakan demikian ya. Nah ini menjadi apa? Justru ini menjadi sebuah apa? Kalau berbicara masalah awal surat dengan akhir surat, tidak seluruhnya itu basmalah itu sebagai bagian dari surat, kecuali surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan atau berpendapat bahwa basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Sekarang bagaimana ketika kita itu bagian dari surat ya, melihat munasabah ya, surat An-Nas akhir ya, surat An-Nas dengan awal surat Al-Fatihah. Tadi saya ada membaca itu, Ustaz. Ya gimana? Perintah membaca isti'adzah. Kan idza qara'al Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dalam surah An-Nas, karena jika kita sudah bertadarus sampai surah An-Nas, maka perintah ta'awuz kembali. Korelasinya jika ini mengulang dari surah Al-Fatihah. Berarti sudah selesai ya sampai An-Nas. Surah An-Nas itu tidak bisa kita melihat munasabahnya dengan awal surah Al-Fatihah atau bagaimana maksudnya? Maksud korelasinya kita kembali membaca isti'adzah untuk memulai surah Al-Fatihah lagi. Isti'adzah itu kan bukan awal surat, bukan akhir surat isti'adzah. Tapi dia ada perintah, anjuran. Ya, ada perintah. Ya, wa iza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim.
yang kita diskusikan ini kan antara surat dengan surat, gitu kan, antara ayat dengan ayat dan seterusnya. Nah tadi Ustadz Rahmat itu kan sudah menemukan sebuah jawaban atau bacaan yang tadi dikemukakan, tapi ya, itu malah justru lari itu kepada perintah untuk bertarawih. Nah jadi hal-hal yang seperti itulah kemudian yang menjadikan yang menjadikan para ulama yang tidak sepakat untuk membahas masalah munasabah. Karena apa? Ya karena banyak menurut beliau itu, karena memang ayat Al-Quran itu memang tidak pesan ayat Al-Quran itu bukan untuk mendapatkan munasabah, baik itu antara awal surat, akhir surat ya. Kalau yang tadi bahasa yang mengemuka di diskusi ini kan cocokologi. Bahkan mungkin saya akan bertanya gitu, ada tidak korelasi antara kalimat dengan kalimat di dalam satu ayat? Adakah munasabah atau ilmu munasabah, atau adakah munasabah antara satu kalimat, susunan satu kalimat dengan kalimat berikutnya di dalam satu ayat? Kalimat, Ustaz. Kalimat, bukan surat, bukan ayat. Ustaz Zaki ada nggak Ustaz Zaki? Ya, biasa Ustaz Zaki bisa ini ngasih jawaban nih. Baik, ya. Saya boleh Ustaz. Ya silakan. Namanya. Kayaknya itu ada Ustaz. Karena salah satu cara mencari munasabah ayat dengan ayat itu cirinya itu dengan huruf atop kan. Huruf atop itu kan boleh jadi satu ayat itu berkaitan dengan ayat yang lain, atau satu kalimat dalam satu ayat itu bisa berkaitan, hanya dipisahkan oleh waw atop saja atau yang lain. Begitu Ustaz? Ya, jadi saya membaca buku itu Profesor Hamdani Anwar, mungkin saudara juga kenal ya. Beliau itu kan salah satu dosen di S3 PTIQ. Beliau itu mencoba untuk memberikan contoh itu surat Saba ayat 2 ya, yang bunyinya itu ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur ya. Jadi kalau ujungnya memang tadi seperti yang sudah disampaikan itu asma Allah ataupun penyampaian pesan tentang kebesaran Allah. Nah di sini menurut beliau itu kalimat ya ma yaliju fil ard itu memiliki munasabah dengan wa ma yakhruju minha. Jadi yang dibatasi dengan betul tadi dengan waw atop ya. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Jadi beliau melihat munasabahnya begini, kata-kata ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha memiliki munasabah dengan wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Itu yang saya dapatkan di dalam bacaan saya buku Ulumul Quran yang disusun oleh beliau Profesor Hamdani Anwar ya. Nah jadi di sini kan sudah mulai kita bisa melihat konstruksinya ini munasabah ayat ya, bahwa seluruh ayat pada dasarnya itu bisa dimunasabahkan ketika itu memiliki waul ataf. Maka tadi di awal ya saya bertanya itu apakah ini linguistik atau semantik? Ternyata kan jawabannya dua, linguistik juga,
semantik juga, maka disitulah huruf waw yang menjadi stressing untuk menandakan bahwa ayat itu memiliki korelasi. Terlepas apakah itu pada akhirnya nanti berujung kepada cocokologi, ya, atau memaksakan untuk mengait-ngaitkan, memaksakan untuk menghubung-hubungkan, ya, baik itu awal surat, akhir surat, kalimat dengan kalimat, surah dengan surah dan seterusnya. Karena ini kan semua tentunya kita tidak khilaf di sini, ya, bahwa ini adalah sifatnya adalah ijtihadi, masalah munasabah. Baik, silakan dilanjutkan. Izin bertanya. Ya, silakan ke pembakaran. Ustaz Ulun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakumullah khair kepada pemakalah, Masya Allah, ilmu bermanfaat insyaallah. Saya ingin bertanya sedikit, apakah perkara munasabah antara ayat dengan ayat, surat dengan surat ini adalah sesuatu yang wajib gitu? Mananya apakah halo, masih terdengar, Ustaz? Mohon diulang, Ustaz. Jadi tentang munasabah antara surat dengan surat ataupun ayat dengan ayat ini, apakah dalam Al-Quran itu sebuah keharusan, sebuah kewajiban? Mananya satu ayat dengan ayat yang lain itu harus ada munasabahnya, sehingga kita mau tidak mau harus mencari tahu walaupun dengan cara cocokologi tadi. Jadi ataupun mungkin saja itu tidak sebuah keharusan, boleh saja ada munasabah ataupun tidak. Sehingga itu yang pertama. Kemudian soalnya ada sebagian ayat yang kita lihat secara zahir itu nggak ada munasabahnya, nggak ada wa'ataf, nggak ada. Seperti misalkan di surah Al-Qiyamah, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi yang pertama, mereka manusia itu bahkan diberitahu masalah sesuatu yang dia lakukan di dunia dulu, tapi kemudian setelah itu tiba-tiba la ta'jal, la tuharrik bi lita'jala bih. Jangan kamu itu penegasan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita lihat secara sepintas nggak ada munasabatnya. Dan juga di sisi yang lain, Allah sendiri ketika menurunkan Al-Quran ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan munajjaman, maknanya tidak sekaligus gitu. Kalau sekaligus ada kemungkinan ada munasabahnya. Tapi ketika diturunkan ke Rasul, tergantung yang dibutuhkan oleh Rasul. Jadi misalkan di Madinah butuhnya begini, itu gimana kita berusaha untuk mencocokkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, padahal diturunkan dalam konteks yang berbeda. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat dari segi penurunan Al-Quran ke Rasul itu tidak, ya kalaupun dicocokkan dia sesuatu yang dipaksakan gitu, karena memang konteksnya berbeda kadang-kadang, walaupun ntar satu ayat dengan ayat yang lain diletakkan dalam Al-Quran berdampingan, tapi kan pada dasarnya diturunkan ayat itu berbeda konteksnya. Bisa jadi satu ayat di Mekah, kemudian ayat setelahnya diturunkan di Madinah, pasti itu berbeda kan. Dari sini saya rasa munasabah ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan, dan kalau misalkan ada munasabahnya ya kita ambil, kalau enggak ya sudah. Atau memang seperti kalau dari judul makalahnya itu ilmu munasabah, oh ini Masya Allah sebuah keilmuan ini. Jadi seolah-olah kalau misalkan kita nggak mengetahui itu kita gitu. Kita di pertanyaan pertama, apakah munasabah ini sesuatu yang sebuah keharusan, kewajiban dalam satu ayat dengan ayat yang lain, atau boleh saja ada munasabah, boleh. Nah itu mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum. Mbak Rahma, silakan. Iya, kelihatan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pernyataan Bapak Kiai Nazaruddin Umar, ya, dimana yang terhadap pemaknaan surat At-Taubah, ya, ini memang seringkali saya temukan dimana
gerakan-gerakan kristenisasi atau misalkan gerakan pemurtatan ini seringkali menggunakan surat At-Taubah untuk mencap bahwa Islam itu adalah agama teroris, yang surat At-Taubah ayat 5, Ustaz Ahmad, yang artinya adalah apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang sebenarnya kalau misalkan dari penjelasan Kiai Nazaruddin Umar tersebut, bahwa sebenarnya ayat ini tidak bisa dilihat dari hanya dalam potongan-potongan ayat saja. Sebenarnya ini berkaitan dengan munasabahnya ya. Jadi harus dilihat dari asbabun nuzulnya gitu ya. Kalau kita yang paham ini kan yang memang mempelajari tafsirnya atau misalkan makna ayatnya, itu pasti akan menemukan bahwa sesungguhnya ayat ini bukan untuk berperang gitu ya, tapi lebih ke arah dakwahnya gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin para ustadz lebih paham dan lebih memahami itu. Nah, dari hal ini yang menjadi pertanyaan saya adalah, mungkin saya belum paham ya, karena memang dulu kuliah S1 bukan jurusan tafsir, jurusan agama. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah setiap di Al-Quran itu semua ayat itu ada asbabun nuzulnya? Nah, itu yang saya pertanyakan, karena kan dari sini kan terlihat ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang kita hadapi sehari-hari, misalkan karena kemarin sempat berhadapan dengan orang non muslim yang kebetulan dia sedang mempelajari agama Islam. Dia sebelumnya sudah memeluk sebanyak 12 agama, termasuk terakhir dia ateis, mengaku bahwa dia ateis gitu ya. Kebetulan waktu itu saya sedang membawa murid gitu ya, dan dia bertanya dengan beberapa kitab dan buku mengenai mencintai Rasul gitu ya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia bertanya tentang, yaitu ayat ini selalu dibawa ya, selalu dibawa yang non muslim ketika mempelajari Islam. Dan dia bertanya, apakah benar menurut Ustazah bahwa Islam itu agama teroris? Terus saya jawab, kamu melihat dari mana dan kamu mendengar dari mana? Apa yang kamu pahami tentang perkataan yang kamu katakan tadi, gitu kan? Cuman ya saya sekali lagi tidak berani untuk menerangkan lebih jauh, karena saya lebih menghubungi, menyuruh dia untuk kepada yang lebih memahami ilmunya gitu ya. Jadi saya menghubungkan orang muslim ini lebih bertanya lebih jauh lagi, orang yang lebih paham gitu ya, saya menghubunginya. Nah, cuman kan kadang-kadang mereka itu nggak puas gitu. Kalau saya melihatnya kasihan, dia lagi mencari gitu kan, mencari kebenaran tentang Islam. Jawaban apa yang supaya mereka lebih tenang dulu yang pertama, karena ayat itu memang selalu dipegang ya. Surat At-Taubah ayat 5 itu selalu dijadikan senjata buat mereka, bahwa apakah benar Islam itu adalah agama teroris? Karena ada loh ayat dalam Al-Quran yang begini itu. Salah satunya itu sebenarnya ada 3 pertanyaan ya. Salah satunya itu. Ada lagi yang kedua itu dia bilang ya pokoknya panjang lah begininya ya. Tapi tolong pemakalam atau ustadz-ustadz yang lain bisa menjelaskan, karena ini dari faktor ketidaktahuan saya, makanya saya bertanya. Terima kasih sebelum Ustadz Rahmat. Baik, Bu Rahmat. Baik, saya tanggapin pertanyaan dari Ustadz Zinun dulu ya. Apakah munasabah itu sebuah keharusan atau hanya opsi? Jawabannya adalah opsi, Ustadz Zinun. Dia opsi, karena terkadang saya beri contoh begini. Dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah Al-Hijr, kita tidak mengetahui iblis itu dari golongan mana. Misalnya Al-Baqarah, Al-A'raf sampai dengan Al-Hijr, itu cerita Nabi Adam gitu kan? Cerita Nabi Adam dengan iblis misalnya di 3 surah itu, Al-Baqarah, Al-A'raf dan Al-Hijr. Kita baru mengetahui iblis itu dari golongan mana di surah Al-Kahfi. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ternyata iblis itu dari golongan jin. Kalaulah misalnya sebelumnya tidak ada yang menjelaskan bahwa iblis itu adalah golongan jin, misalnya kita masuk secara tertutup,
hanya membaca begitu saja. Kita belum mendengar ceramah, belum mendengarkan buku menjelaskan tentang siapa iblis. Mungkin kita beranggapan iblis juga manusia gitu. Karena memang belum dijelaskan sebenarnya iblis yang Azazil itu. Kita baru bisa tahu bahwa dia adalah dari kalangan jin setelah dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Nah, ini dari golongan jin. Itu. Jadi pada saat yang seperti ini dia menjadi opsi. Nah, atau tentang penyelamatan umat-umat Nabi, kita harus membaca surah Al-A'raf juz 8 terakhir itu, juz 8 terakhir yang 2 lembar terakhir yang berbicara tentang Nabi. Nah, tentang bagaimana cara Allah menyelamatkan mereka. Fa'anjaynahu walladzina ma'ahu. Kami selamatkan Nuh atau Hud dan yang bersamanya. Tapi di situ belum ada penjelasan yang bersamanya itu siapa. Dalam surah Hud baru dia dijelaskan. Fa'anjaynahu walladzina amanu ma'ahu. Ternyata yang ma'ahu itu adalah amanu. Yang bersama para nabi itu yang amanu. Nah, jadi pada saat seperti ini dia menjadi opsi munasabah itu. Itu saya izin kira-kira saya izin ya, bukan sebuah keharusan. Tentunya surah Wadduha dengan kisah Fir'aun itu tidak ada munasabahnya yang dipaksa-paksa psikologi gitu. Kemudian Bu Rahmah, apakah semua ayat itu punya asbabun nuzul? Dulu saya pernah di S1 belajar dengan ini Dr. Husnul Hakim bahwa ayat itu seluruhnya punya asbabun nuzul, tapi asbabun nuzulnya bikada dengan fikada. Ini dua jenis yang berbeda ini. Ada yang satu dia turun sebab peristiwa, maka ayat ini turun. Makanya susunan Al-Quran itu tidak urutan turunnya. Sama seperti orang yang upacara, barisan paling depan bukan yang paling duluan datang, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian yang bikada, asbabun nuzul yang fikada. Ini adalah ayat yang semata-mata ingin diturunkan Allah saja. Allah ingin turunkan ayatnya gitu. Sebagian memang ada terlebih-lebih ayat yang berkenaan dengan kehidupan Nabi. Seperti yang ini tadi, ayat yang dibawa oleh Ibu Rahman tadi, waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Sebenarnya kelengkapan cerita itu dimulai dari awal surah Al-Anfal. Itu baru muncul kesimpulan di awal surah At-Taubah itu tentang membunuh itu. Jadi orang-orang kafir itu yang pertama merusak perjanjian damai, ya kan? Kemudian itu kan regionnya di Mekah itu waktu itu. Jadi orang itu yang berniat untuk membantai umat muslim jika masih ditemukan, sebaiknya keluar saja. Atau kalian di dalam masuk Islam lalu bayar pajaknya. Tapi kalau nggak mau, itu sudah banyak sebenarnya diskon atau bahasa lainnya apa itu? Diskon itu bahasa lainnya itu opsi. Sudah banyak apa taruh? Amin. Sudah banyak dispen terhadap mereka sebenarnya. Rukhsah ya. Sudah banyak rukhsah sebenarnya dari Nabi sendiri. Jadi mereka itu yang dibunuh dimanapun ditemukan, sudah banyak melakukan perjanjian termasuk tidak membayar pajak. Tapi setelah itu masih ada ini lagi, masih ada ampunan lagi. Fa in tabu aqamus shalah. Setelah diancam begitu, opsi taubat masih ada dia. Kalau mereka taubat ya terima lagi. Bahkan fa'ablidu hatta ya apa sih artinya itu? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Ayat selanjutnya ini setelah pengancaman itu kan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Orang yang kafir itu jika minta pertolongan
fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, harus ditolong walaupun belum muslim dia. Kalaupun dia mau diusir, usir dia sampai dia merasa tenang di tempat itu, sampai dia tidak merasa ada ancaman lagi. Jadi fakta tentang ancaman tentang pembunuhan itu historisnya panjang sekali, dimulai dari awal-awal ingin perang Nabi Adam sampai Fathu Makkah itu kan 6 tahun, sekitar 4 tahun lah. Fathu Makkah di tahun ke-6, perang Badar di tahun kedua Hijriah. Itu demikian mungkin Ibu Rahma. Cak Sandi, silahkan Cak Sandi ingin menambahkan. Ya, terima kasih Ustaz Rahman. Terkait dengan tadi pertanyaan Ustaz Dinun ya, di apakah memang harusan dalam tafsir ya. Kalau saya lihat di kitabnya Nazmud Duror ya, di awal di sini kan beliau yang Imam Al-Biqai ya, yang lebih beliau lebih spesifik dalam nasabah ayat. Karena kan kalau hanya Al-Burhan ataupun yang misalnya Al-Itqan kan dia lebih spesifik secara umum. Kalau Imam Al-Biqai ini beliau lebih khusus dalam penjelasan terkait dengan munasabah, namanya kitabnya Nazmud Duror. Dan di download ya, ini dikatakan bahwasanya esensi dari munasabah itu seperti ini. Jadi nisbatuhu min ilmi tafsir nisbatu ilmu bayan min nahwi. Jadi seperti hubungannya ilmu bayan terhadap ilmu nahwu gitu. Jadi hubungannya sangat erat sekali gitu. Jadi kalau orang tidak hanya belajar nahwu saja tapi dia tidak belajar ilmu bayan juga percuma juga gitu. Artinya ya esensinya tidak dapat. Dan begitu sama gitu. Kalau di kuliah S2 tidak belajar balaghah juga nggak kerasa jauhnya itu juga itu. Yang saya masih pertanyakan itu, karena esensi dalam tafsir pertama balaghah ya. Kemudian dikatakan Al-Quran seperti mata rantai ini mutiara. Jadi ayat satu ke ayat yang lainnya saling berkaitan. Makanya kalau kita lihat di tafsir yang era modern ya, seperti Wahbah Zuhaili ataupun tafsir yang lain, itu pasti munasabahnya pasti ada disebut. Berbeda dengan yang kitab tafsir yang klasik ya, itu tidak disebutkan lah gitu. Kalau kita lihat ya, coba bisa dilihat. Dan memang terutama yang bahasa Al-Misbah juga disebutkan gitu, tafsir munasabah ini gitu. Ini yang kita ada juga kitab yang terbaru juga ada yang berapa jilid ya, saya juga belum melihat. Cuma kalau yang kemarin waktu saya di pondok itu guru saya Kiai Asep Ismail ya, beliau ini juga di bidang tafsir bahasa Arab gitu. Beliau ngasih referensi itu Nazmud Duror gitu, kitabnya gitu, yang di fan ini sudah disebutkan bagaimana munasabah dari ayat ke ayat, kemudian antara surat ke surat itu dijelaskan seperti tafsir lagi gitu ininya. Mungkin kalau ada yang kitab-kitab yang lain yang lebih kirim, teman-teman bisa kita bahas lah gitu. Itu mungkin tambahan dari saya gitu. Terima kasih Ustaz Sandi. Teman-teman yang lain mungkin ada ingin bertanya atau mungkin ingin menambahkan karena atau silakan. Sedikit menambahkan tadi tentang penjelasan pertanyaan dari Ustaz itu ya. Memang kalau saya lihat kebutuhan untuk sebuah penafsiran ayat itu tentang munasabah ya, sangat diperlukan karena ini menjelaskan satu ayat dengan yang lain. Tapi apakah hukumnya kemudian tadi dipaksakan, ya jelas itu tidak boleh dipaksakan karena memang ulama sendiri sudah berinci. Saya tadi merekomendasikan kitab yang memang jelas-jelas disusun oleh ulama yang kompeten di bidangnya tentang munasabah ayat. Nah kemudian munasabah ini kan juga sudah dipakai oleh Rasulullah ketika penurunan ayat. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang disiplin sebuah ilmu al-munasabah ayat itu baru ada kalau nggak salah abad ketiga. Itu disiplin ilmunya ya, yang disebut disiplin ilmu munasabah. Tapi kalau pemakaiannya memang sudah lama. Ya, munasabah satu ayat dengan ayat yang lain itu sudah dipakai gitu.
terima kasih tambahan dari Ustaz Amir. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya. Yang dicontoh itu tadi saat yang jadi saya bisa memahami dari Sandi tadi Iya. kayaknya itu sebuah keharusan ya. Jadi Begini Ustaz. Sandi tadi dan Ustaz Amir kayaknya itu sesuatu yang wajib diketahui gitu. Dia yang pertama sudah mengetahui, tapi ada sebagian ayat yang kayaknya jadi dari ayat sendiri sekarang bukan tentang pengetahuan kita dan apakah itu ada keterkaitan atau tidak. Dari Al-Quran sendiri apakah ada dalil gitu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari ayat sendiri yang menjelaskan bahwa satu ayat dengan ayat itu saling keterkaitan, saling memiliki hubungan. Jadi jangan kita menambahkan sesuatu bisa dikatakan kalau menurut sebagian golongan Islam itu dikatakan bid'ah antar. Jadi bid'ah kita jangan memaksakan Al-Quran. Rasul tidak menyuruh dalam ayat tidak disuruh kita tujuan Al-Quran hudal linnas misalkan, tapi kita memaksakan diri untuk mencari munasabat yang padahal seperti saya jelaskan di awal tadi, Al-Quran sendiri diturunkan dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita paksakan untuk mengaitkan dua konteks yang berbeda. Nah itu kemudian di contoh yang saya sebutkan tadi, ya yaumaidin nabaul insani yawma idzin hingga akhir. Itu kan secara zahir nggak ada kaitan sama sekali. Mungkin itu. Assalamualaikum. Dari statement teman-teman saya kira nggak ada yang mewajibkan itu kesimpulan aja kayaknya mewajibkan harus itu. Dari tadi saya juga itu dari awal menyampaikan bahwa al-munasabah ilmu munasabah ini kita kemestian kalau kita memahami Al-Quran ya, ilmu munasabah ini harus dipakai. Dan mengenai tadi saya sudah dari awal mengatakan kalau orang yang memang tidak kompeten di bidangnya ya, itu berarti teknologi yang kita merujuk ulama muktabar, Al-Iqan, kemudian Al-Burhan. Apakah kita kemudian mempertanyakan kapasitas beliau-beliau yang sudah diusung tentang ilmu munasabah ini. Ya, silakan Ustaz Rahmat ditanggapi. Baik, Pak. Oh, Mas Yogi, silakan. Baik Ustaz Rahmat, thank you. Jazakumullah khair. Saya ingin mencoba memberikan pandangan yang mungkin simpel sih, sederhana, antara pendapat dari Ustaz Sandi, Ustaz Zinnun, juga Ustaz Amir. Artinya ilmu munasabah ini penting, saya kira. Kenapa? Karena tadi juga Ustaz juga sudah menyebutkan dalil-dalilnya. Jika kita menggunakan ilmu munasabah ini, maka itu akan menambahkan pemahaman kita akan suatu makna dalam suatu ayat. Contoh saja sholat, di mana sholat itu terdapat banyak ayat, banyak sekali malah ya, lebih dari 5 kalau nggak salah, yang menjelaskan makna sholat. Di mana kalau kita tidak menggunakan ilmu munasabah, itu tidak akan kita temukan, atau artinya kita tidak ingin menyambungkannya gitu ya, makna salat yang satu dengan yang lainnya. Ketika surat Al-Baqarah wasta'inu bis-sabri was-shalah, lalu di dalam surat lain juga ada surat An-Nisa itu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, di mana setiap ayat yang menjelaskan sholat itu juga dapat memberikan pemahaman bahwa sholat itu bisa digunakan untuk kita meminta tolong. Dalam An-Nisa bahwa sholat itu kita nggak boleh mabuk. Penjelasan itu kan misah di beda ayat, di beda surat bahkan. Nah, di titik itu
maka penting ya ilmu munasabah ini. Namun artinya bukan sesuatu yang harus dipaksakan ketika memang tidak ada sama sekali unsur hubungan di dalam satu dengan yang lainnya, seperti itu. Mungkin itu yang sifat tengah kita yang harus kita ambil, karena memang ini juga sebuah keilmuan yang penting gitu ya. Tadi itu ya tentang soal pertanyaan dari Ustaz Sinun. Saya mau menanggapi juga dari Ustazah Rahma, Ibu Rahma. Pertanyaan menarik. Jadi saya punya teman, seorang pastor dari Vatikan, Bang. Ya, Ustadz Vatikan kalau nggak salah ya. Pastor ini selalu berdebat dengan saya, ngopi lah ya, kopdar istilahnya. Di mana memang umat non Muslim ini memang sudah dicekoki dengan standar ganda. Artinya jika sesuatu itu datang dari Islam, maka Islam yang jelek gitu ya. Contohnya seperti ayat yang menyuruh pembunuhan itu memang sangat gencar sekali dilakukan di ceramah-ceramah mereka di gereja. Lalu juga fakta-fakta sejarah yang menjelaskan bahwa kita juga banyak melakukan perang dan sebagainya. Namun ketika kita balikan pertanyaan itu kepada mereka, justru mereka mengelak itu. Contoh perang dunia pertama yang dimulai oleh Eropa, yang mulai siapa? Eropa kan. Sedangkan Eropa waktu itu adalah kebanyakan umat Kristen. Lalu perang salib tuh. Jadi kalau saya tanya perang salib 7 kali perang itu, apakah itu tidak ada unsur kekristenan? Dan pastor itu dengan legowonya ya itu nggak ada. Jadi memang umat-umat non Muslim ini selalu menggunakan standar ganda, di mana ketika ada kejadian yang memang betul-betul berdasarkan dari kesalahan mereka, itu dianggapnya bukan kesalahan. Mereka selalu menganggapnya itu adalah orang-orang yang tidak menjalankan perintah atau anjuran agama Kristen. Namun saya kira cukup ya untuk masalah itu. Nanti itu mungkin dalam kristologi itu bisa diungkap lebih jauh ya. Kita kembali kepada pembahasan kita untuk kali ini ya. Dari berbagai macam diskusi ya, pendapat-pendapat ataupun kutipan-kutipan yang tadi diberikan oleh teman-teman kita ya, kemudian menjadi sebuah pertanyaan yang mengerucut ya dari Ustadz Dinun itu, apakah ini wajib, harus atau tidak tentang ilmu munasabah. Pada dasarnya itu ya, kedudukan asbabun nuzul, kedudukan ilmu balagho ataupun badi' ya, kemudian ilmu sosiologi termasuk ya, ilmu psikologi ya, juga ilmu termasuk ilmu munasabah, ilmu fawatihus suwar, qisasul Quran, qasam Quran. Pada dasarnya semua itu sama kedudukannya. Bagaimana itu korelasinya dengan tafsir Al-Quran ya, apa urgensinya lah ya, bukan korelasi, apa urgensinya untuk menafsirkan Al-Quran. Ini kan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan seseorang itu ketika menafsirkan Al-Quran, apa yang akan dicapai dari penafsirannya itu. Maka Al-Quran itu bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Kita kasih contoh sederhana, umpamanya ketika ingin menafsirkan surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Orang yang senang bahasa, kecenderungannya bahasa, itu akan berfokus kepada kata ahad. Kenapa itu kok tidak menggunakan kata wahid, tapi menggunakan kata ahad? Ketika dia ingin mencapai itu ya, makna yang tinggi dari kata ahad itu nggak butuh yang namanya munasabah, tidak butuh yang namanya asbabun nuzul ya. Tidak butuh lagi dengan yang lainnya, fokus di dalam masalah itu.
Karena itulah ada corak tafsir lughawi. Ya. Kemudian ada tafsir tafsir ahkam. Ya. Berbeda lagi dengan tafsir maudhu'i. Ketika kita lihat umpamanya surat kalimat ayat Al-Quran itu aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, sampai di situ. Itu ayat itu berbicara itu masalah sikap dan karakter dari orang yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak peduli, tidak punya kepekaan sosial, tidak punya kepedulian sosial, sehingga dia itu dikategorikan itu sebagai pendusta agama. Tapi tiba-tiba bunyinya fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Nah ini lagi-lagi ya, kalau orang bahasa, ya bukan orang bahasa, kalau secara umum, loh kalau demikian itu kok apa hubungannya masalah sholat dengan sikap itu tadi? Ya. Ternyata dalam perspektif yang lain, ketika itu dilihat dari nilai-nilai tasawuf, ya, ternyata itu ada kaitannya, ada munasabahnya, bahwa asar sujud, ya, di dalam orang melakukan sholat itu ketika dia itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga orang, ya, yang memberi makan adalah simbol, ya, simbol kepekaan sosial. Ternyata ada hubungannya kalau mau dicarikan munasabahnya, gitu. Tapi bagi orang bahasa ini kan fawailul lil musallin, ya, alladzina fi sholatihim, bukan ala sholatihim. Nah, menjadi perbedaan, menjadi berkembang lagi itu maknanya, ya. Kalau fi sholatihim berarti semua orang yang sholat itu celaka. Tapi apakah iya seperti itu, gitu. Nah, itu banyak hal yang jadi dilihat itu apa tujuannya yang akan dicapai. Sehingga saya, menurut hemat saya, itu seluruh kedudukan ilmu Al-Quran, baik itu Qisasul Quran, Aqsamul Quran dan lain sebagainya, itu dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau hal yang akan dicapai oleh seorang mufassir. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu munasabah ataupun ilmu asbabun nuzul ataupun ilmu-ilmu yang lainnya itu semuanya datang belakangan. Semua itu datang belakangan, ya. Jadi ketika kita itu mendiskusikan ilmu ulumul Quran ini, yang kita diskusikan itu bukanlah Al-Quran hakikatnya, tapi yang kita diskusikan adalah pemikiran para ulama. Nah, karena ini pemikiran para ulama, apakah kita setuju atau tidak, yaitu kembali kepada kita. Karena kita tidak bisa menyalahkan, ya, pendapat-pendapat ulama yang ada. Yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan bila mana kita butuhkan dan bila mana kita setuju, gitu. Nah, jadi pertanyaan tadi dari Ustaz Zinun, ya, dan pertanyaan juga yang tadi banyak dikemukakan, ya, itu kan pertanyaan-pertanyaan karena hasil dari analisa kita, hasil dari pemahaman kita terhadap pemikiran orang lain. Saya kira gitu tambahan dari saya. Mungkin Ustaz Rahmat bisa menyimpulkan. Saya tanggapin sedikit lagi dari pertanyaan Ustaz Zinun tadi. Oh iya, silakan. Ada beberapa hal-hal yang seperti ini, selain memang kita harus percaya bahwa dia itu abstah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ayat itu dia tidak berhubungan dari la tuharrik bihi lisanaka litahjala bih sampai yang sebelumnya. Saya belum membaca ada mufassir yang menghubungkan ini memang.
Tapi ini menjadi kritik sebenarnya terhadap sistematika Al-Quran yang nyasar gitu, konteks apa cerita ayatnya. Sama seperti pada surah Al-Baqarah tentang pengharaman babi, kemudian tiba-tiba membahas tentang orang yang menyembunyikan ilmu, tiba-tiba membahas sodako, kemudian tiba-tiba membahas kisos, lalu tiba-tiba membahas puasa. Nah ini kalau dibaca ayatnya secara teks, ini memang agak ngawur dia sebenarnya. Apa hubungan pengharaman babi dengan menyembunyikan ilmu? Nah, ini menjadi kritik sebenarnya. Ada mufassir Nusantara Pak Quraisy ini mengemukakan hal-hal yang seperti ini. Kemudian pada surah Al-Anfal itu tentang 14 nabi yang diucapkan itu, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha'. Saya screen dulu ayatnya. Dalam surah Al-An'am mungkin nanti bisa kita lihat masing-masing saja. Kenapa nabi-nabi yang disebutkan begitu banyak di situ tidak diurutkan namanya? Dia dimulai dari Nabi Ibrahim, disusul dengan Nabi Nuh. Nah, itu kan kemudian Ishaq, Yaqub, kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Kemudian wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Nah, ke seluruh nabi ini disebutkan dalam ayat ini tidak cocok dengan secara historis, tidak cocok ya. Harusnya Nabi Nuh yang pertama, lalu Nabi Ibrahim, kemudian diikuti Nabi lainnya. Ternyata keseimbangan atau kecocokan daripada penyusunan ayat yang ada itu ternyata yang pertama disebutkan Ibrahim sebagai, ternyata menghargai sebagai Ibrahim adalah bapak monotheism. Kemudian disebutkan Nabi Nuh, menghargai bahwa Nabi Nuh adalah orang yang pertama kali berdakwah. Ishak dan Yakub, keduanya Ishak dan Yakub itu, kalau saya tidak lupa, bahwa mereka tidak terpisah dari orang tuanya, mungkin tidak terpisah dari orang tuanya. Tapi yang selanjutnya Daud dan Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Daud dan Sulaiman itu adalah raja, keduanya raja. Ayub dan Yusuf bukan raja, tapi orang yang berpengaruh pada raja. Artinya mereka mungkin kalau sekarang bisa dibilang sekda atau mungkin apa lah gitu, Khazainil Am, sekretaris daerah mungkin, atau seknek, sekretaris negara gitu kan. Mereka sebentar, maaf Saudara Ahmad, yang ingin disampaikan apa ini? Ini tentang ini tambahan sebenarnya. Iya, maksudnya kalau terlalu panjang uraiannya nanti ininya kita nggak bisa menangkap ini yang akan disampaikan. Pesannya gitu. Gini Sar. Jadi ada potongan ayat, dia terkesan agak ngawur alur ceritanya gitu. Iya. Kemudian ternyata setelah diurai oleh mufassir itu ternyata kecocokannya bahkan sangat kompleks. Oke, udah sampai di situ aja. Gitu. Maksudnya sampai di situ. Ya itu contoh. Karena tadi juga kan saya sudah sampaikan juga itu yang contoh surat yang Ar-Ra'aitala yukadzibu biddin gitu ya. Itu kan saya sudah sampai menyerupai itu, dan itu semua kan berdasarkan dari pemahaman yang ada di dalam pemikiran para ulama ataupun pemikiran manusia. Tapi kalau ingin yang agak ini Ustaz Zinun, mungkin ini mudah-mudahan tepat yang akan saya sampaikan ini. Tapi kalau memang tidak sepakat, tidak masalah. Ini kaitan masalah muhasabah. Allah sendiri itu ya Allah memberikan pembelajaran kepada kita ya dalam kaitan dengan pada saat Nabi Muhammad itu ingin bertanya tentang ruh kepada Allah. Tapi apa ya jawabannya? Ya. Malah yang diturunkan itu firman Allah, wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzalika ghada illa insyaallah. Apa hubungannya? Allah Nabi Muhammad bertanya ruh, tapi yang dijawab oleh Allah itu ya tidak ada kaitan dengan ruh, tapi sebuah warning, peringatan ya,
menghadapi itu jangan berkata ingin melakukan sesuatu itu esok kecuali atas izin Allah. Barulah kemudian dijawab itu, ya. Nah itu setelah apa? Setelah itu dipahami, oh ternyata ada korelasinya, ada munasabahnya, ya. Apa munasabahnya? Munasabahnya kaitannya itu bahwa, ya, yang diinginkan oleh Allah itu adalah menyandarkan diri kepada Allah, bukan menentukan diri sendiri, sebagaimana pengetahuan manusia itu yang sangat terbatas, ya, dan ruh itulah yang dari Allah. Nah itu kan maksud saya itu kalau tadi itu hasil pemikiran manusia dan ini ada langsung gitu, ya, pertanyaan Nabi itu tentang ruh, tapi dijawabnya itu tentang sifat Nabi, perilaku Nabi, gitu kan nggak nyambung. Ternyata ada munasabahnya. Itu kalau yang yang langsung itu ayat Al-Quran, gitu. Dan sekali lagi itu pun kalau sepakat, ya, saya ini mencoba untuk memberikan ilustrasi, ya, tentang dasar ketika orang itu mencari ketika orang itu meletakkan, ya, ilmu munasabah ini. Dan tadi juga masalah syaratnya itu ada wal atofnya, kemudian ada kaitan dengan masalah esensinya, itu pun ulama yang menentukan rambu-rambu tersebut. Saya kira begitu, ya, untuk perkuliahan sore hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita semua dan kita bisa menjadikan ilmu ini sebagai ilmu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz Rahmat untuk diakhiri, ya, perkuliahan ini. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Kamaluddin atas waktu dan bimbingannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Ustaz wal Ustazah. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan menjadi sesuatu yang bisa kita pikirkan. Dan selanjutnya kami tutup pertemuan pada hari ini. Bentar. Harapan saya itu sebelum diakhiri itu ada kesimpulan dari Ustaz Rahmat, ya. Apa yang kita ini kan tadi. Baiklah, kesimpulan bahwa ilmu munasabah menjadi sebuah opsi yang bisa dijadikan menjadi alat untuk mengetahui makna-makna ayat, atau bahkan untuk memperluas makna ayat yang sejalan dengan Al-Quran itu sendiri. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mari bersama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, ayo. Terima kasih Ustaz. Kaki diganti, nggak kelihatan jadinya. Ada apa sih itu Bu Sonia?